Halo, ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke saya secara langsung ataupun yang ditanyakan saat acara seminar ataupun di channel-channel YouTube, di kolom komen, dan di Instagram dan medsos saya yang lain. Mereka bertanya ke saya, "Pak, saya usianya masih muda. Saya belum punya modal. Bagaimana caranya supaya saya bisa memulai investasi dan bagaimana caranya supaya saya bisa makmur kehidupannya di masa yang akan datang dan bisa meraih impian-impian saya?" Di buku The Secret of Wealth Management, saya membahas bahwa ada langkah-langkah yang bisa Anda lakukan dengan cara membangun kekayaan mulai dari nol. Dan di video YouTube yang judulnya Lahir Miskin Itu Keadaan dan Tua Miskin Itu Kesalahan, saya di sana menyatakan bahwa semuanya berawal dari diri kita. Kita yang harus mengambil tanggung jawab atas diri kita. Di situ ada banyak sekali contoh-contoh di video Lahir Miskin Itu Keadaan, Tua Miskin Itu Kesalahan. Ada banyak contoh yang saya tunjukkan bahwa mereka memulai dari kondisi bukan nol. Mereka bahkan memulai dari kondisi minus. Tapi mereka bisa sukses dalam kehidupannya dan makmur pada saat mereka mencapai titik-titik yang mereka inginkan. Hari ini saya akan sharing mengenai tahapan-tahapannya. Yang pertama, Anda harus mengambil tanggung jawab kehidupan ada di dalam diri kita. Bukan Anda menyalahkan kondisi Anda, bukan menyalahkan orang tua Anda, saudara Anda, lingkungan Anda, keluarga Anda, atau siapapun. Jangan mengkambing hitamkan mereka atas kondisi Anda saat ini. Yang harus Anda pikirkan bukan apa yang Anda peroleh dari orang tua Anda, tapi yang harus Anda pikirkan bagaimana Anda bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Anda cintai. Nah, untuk itu Anda bisa melakukan 4 tahapan wealth. Wealth yang pertama yaitu wealth creation, yaitu bagaimana kita bisa meng-create kemakmuran kita. Dalam hal ini, dalam wealth creation, kita bisa melakukan dengan cara kita mempunyai modal, ada yang 1M, ada yang 2M, dan ada yang 3M. Apa itu? M yang pertama, bagi Anda yang betul-betul belum punya modal. Kondisi Anda mulai dari nol. Seperti saya, saat pertama merintis bisnis saya berawal dari modal saya sepeda motor pemberian orang tua saya. Itu adalah modal saya. Dan modal saya yang utama adalah M1, yaitu me, yaitu diri saya. Nah, saya mulai berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang dengan modal me, diri saya, yaitu dengan pikiran kita, positive thinking, mulai mencari peluang. Apa peluang yang bisa kita lakukan dengan kondisi modal diri kita sendiri. Ada banyak cara bisnis modal 1M. Salah satu cara yang banyak dilakukan orang, banyak orang berpikir bahwa karyawan itu adalah seorang pegawai. Sebetulnya karyawan pun seorang pengusaha, yaitu dirinya sendiri. Dia berusaha melakukan usaha sebagai seorang karyawan. Dari income yang Anda peroleh, gaji Anda, itu Anda harus bisa mulai berpikir untuk Anda sisihkan, untuk Anda tabung, untuk Anda memulai berinvestasi. Saat ini, untuk Anda investasi di Bursa Efek Indonesia pun tidak dibutuhkan modal sampai puluhan juta, ratusan juta. Hanya modal sekitar 500.000, 1 juta, itu pun bisa Anda gunakan untuk investasi kalau Anda mau. Itu adalah langkah awal. Jadi dalam hal ini modalnya me, diri Anda sendiri. Anda bisa bekerja sebagai karyawan. Anda bisa berpikir mungkin berbisnis yang mengandalkan diri sendiri. Ya, apa itu? Ya, mungkin sebagai agen asuransi. Mungkin Anda bisa sebagai distributor atau enterpriser network marketing. Anda bisa sebagai broker properti. Anda bisa jadi apapun lah
yang bisa menghasilkan uang. Apakah Anda mau jadi sales baju atau apa yang mengandalkan diri kita. Yang penting apa? Yang penting Anda mau untuk berusaha bermodalkan diri Anda sendiri. Jadi tidak ada kondisi yang Anda pikirkan bahwa saya nggak punya modal. Anda punya modal, yaitu diri Anda sendiri. Itu yang pertama. Nah, setelah Anda punya modal me, satu, kalau Anda mau meningkatkan setelah punya duit, Anda bisa beralih menjadi 2M. Apa itu? Anda punya modal me plus material. Contohnya apa? Ya, contoh tukang foto. Itu kan modalnya me, diri kita, sama kamera, ya. Kemudian rekan-rekan yang saat ini menjadi itu apa namanya driver Gojek atau Grab, itu pun Anda sudah mau punya 2M. Yang pertama me, diri Anda sendiri. Yang kedua adalah motor, atau mungkin kalau ada yang punya duit untuk ngangsur mobil. Itu adalah Anda punya 2 modal, yaitu me dan material. Dan masih banyak juga me dan material yang lain. Anda buka toko, Anda buka restoran, Anda buka depot, Anda buka warung kaki lima atau apapun, itu pun modalnya adalah me dan material. Nah, pengusaha tingkat ketiga itu adalah pengusaha yang levelnya udah lebih tinggi lagi. Di samping me, diri sendiri, material, dia juga mulai membangun tim. Dia mulai punya yang namanya manajemen. Nah, sehingga dia mempunyai sebuah bisnis. Dalam hal ini dia punya 3M. Me, material, and management. Detailnya tunggu video saya tentang wealth creation. Saya akan mengupas di sana lebih detail. Yang kedua adalah setelah Anda punya duit dari wealth creation, Anda mulai pikirkan bagaimana caranya mengelola uang Anda. Yaitu caranya bagaimana? Caranya dengan Anda melakukan yang namanya wealth allocation. Nah, dalam wealth allocation ada dari income yang Anda peroleh, Anda bisa pilih jadi 5 pos. Pos yang pertama adalah pos need, yaitu pos untuk keperluan Anda sehari-hari. Yang kedua adalah pos want, yaitu pos untuk meraih keinginan-keinginan Anda atau impian-impian Anda. Yang ketiga adalah pos debt. Bagi Anda yang punya uang, Anda mulai bisa mengalokasikan uang untuk membayar utang Anda. Kenapa? Karena Anda harus membayar hutang Anda. Modal Anda adalah diri Anda, itu yang utama. Trust, kepercayaan orang terhadap Anda harus Anda jaga. Sehingga Anda harus bayar hutang-hutang Anda. Makanya untuk itu Anda harus mengalokasikan dana dari hasil kerja Anda, salah satunya bagi Anda yang punya utang, untuk melunasi utang Anda. Makanya Anda harus punya pos debt, pos untuk bayar utang. Kemudian yang keempat, Anda harus punya pos saving. Pos saving ini adalah pos untuk dana berjaga-jaga dan pos untuk tabungan Anda untuk hari tua nanti. Pos untuk dana pendidikan anak, itu semua masuk dalam pos saving. Itu penting. Pos untuk dana berjaga-jaga jika ada mungkin keluarga yang sakit, mungkin bisa anak, orang tua, diri kita, itu Anda harus alokasikan. Anda harus punya pos saving. Kalau Anda nggak punya pos saving, disitulah malapetaka menunggu Anda. Sebetulnya ada yang namanya risk management. Nah, dengan Anda punya manajemen resiko, Anda menyiapkan dana pos saving, punya di satu rekening sendiri, itu Anda punya pos untuk risk management. Nah, berikutnya ada pos yang kelima, pos investasi. Kalau di pos investasi ini Anda menempatkan dana yang memang Anda alokasikan untuk Anda bukan hanya bekerja untuk uang, tapi Anda harus berpikir uang Anda bagaimana caranya bisa bekerja untuk membangun aset berikutnya. Nah, itulah pos investasi. Dari 5 pos ini, mana yang terpenting? Yang terpenting adalah pos saving. Oh, bukan pos investasi? Tidak. Pos saving itu adalah yang terpenting. Tapi pos yang bisa membuat Anda makmur, pos yang bisa membuat Anda kaya, yaitu pos investasi. Setelah Anda mempunyai 5 alokasi pendapatan Anda mulai bisa menata
kehidupan Anda dan masa depan Anda. Untuk lebih detailnya, tunggu video saya tentang wealth allocation. Nah, yang berikutnya apa? Anda harus punya wealth protection. Wealth protection yaitu untuk melindungi aset-aset Anda. Jadi Anda harus mulai berpikir bagaimana untuk mengamankan aset Anda. Aset itu apa? Aset terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ya, itu aset terbesar kita. Maka dari itu Anda harus mulai melindungi diri kita. Apa aja? Ada berbagai macam proteksi untuk melindungi diri. Anda harus punya yang namanya asuransi kesehatan, itu utama. Banyak orang berpikir asuransi kesehatan mahal. Sebetulnya asuransi kesehatan kalau Anda breakdown bulanan itu tidak mahal. Kemudian ada juga asuransi untuk aset Anda, seperti asuransi mobil, asuransi rumah, dan lain-lain. Nah, saya nanti akan kupas di wealth protection. Tunggu session saya wealth protection untuk mengetahui bagaimana cara kita memproteksi diri kita. Yang keempat yaitu wealth distribution. Saat Anda sudah punya wealth creation, kemudian Anda tata dengan wealth allocation dan Anda lindungi dengan wealth protection, yang terakhir adalah wealth distribution. Saat itu Anda sudah makmur dan Anda mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendistribusikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Jangan sampai dana Anda, kemakmuran Anda itu menjadi musibah buat keluarga Anda, tapi akan bisa menjadi anugerah buat keluarga Anda. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak merencanakan wealth distribution. Saat orangnya meninggal dunia, keluarganya berkelahi rebutan warisan. Sehingga akibatnya apa? Harta itu bukan lagi menjadi anugerah, tapi menjadi musibah. Kenapa? Ya karena antar saudara bermusuhan, bahkan ya banyaklah cerita-cerita yang negatif tentang itu. Jangan sampai terjadi dengan diri Anda. Maka dari itu, agar Anda hidup bisa makmur, agar Anda hidup bisa menikmati, Anda harus punya 4 wealth ini. Apa? Yang pertama adalah wealth creation, yaitu menciptakan kekayaan Anda, kemakmuran Anda, mulai dari nol. Kemudian yang kedua adalah wealth allocation, bagaimana cara menata uang yang Anda peroleh. Yang ketiga adalah wealth protection, dengan memproteksi aset-aset Anda. Dan yang keempat adalah wealth distribution. Lakukan itu, maka Anda akan bisa mendapatkan kemakmuran dengan cara 4 wealth ini. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.